Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Buya Yazid Al-Bustami. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2A. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang video yang telah diupload oleh Gus Wadud LCMI mengenai pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapat dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Artinya di sini semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dengan cara meningkatkan apa? Meningkatkan perekonomian dan mengurangi pendapatan dan belanja negara. Untuk mengurangi pendapatan negara artinya bila ingin meningkatkan perekonomian, mereka itu harus mempunyai kebijakan dalam perekonomian. Seperti halnya menjual dengan tapi barang yang akan dijual itu yang akan dibeli oleh orang itu tidak ada, artinya kurang. Dan di situ kebijakan pemerintah itu untuk mendapatkan hasil, yaitu dengan menaikkan harga. Terus yang kedua ialah tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal pertumbuhan, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yaitu tumbuhnya perekonomian yang ada dalam suatu negara. Dan dua, mencegah pengangguran. Artinya mencegah pengangguran tersebut mengurangi takutnya kalau dalam contoh yang telah diberikan oleh Gus Wadud itu ada suatu barang yang mana barang tersebut tidak laku di pasaran. Artinya ketika suatu produk itu tidak laku dalam suatu pemasaran, perusahaan tidak akan mengambilnya atau tidak akan memproduksinya. Artinya dan di situ pengangguran atau karyawan yang akan mereka kerjakan itu akan semakin sedikit. Karena apa? Ya karena produk tersebut tidak laku pemasarannya. Terus yang ketiga stabilitas harga, dan yang keempat mendorong laju investasi. Artinya mendorong laju investasi, meningkatkan pemelajuan investasi. Dan yang terakhir untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, di sini kebijakan dalam suatu pemerintah untuk mewujudkan suatu keadilan itu memang diharuskan. Terus yang selanjutnya instrumen kebijakan fiskal. 1. Anggaran belanja seimbang. Artinya anggaran belanja seimbang ketika suatu negara akan belanja, yaitu seimbang dengan yang akan dijual. 2. Pembiayaan fungsional. Dan yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekstensif. Dan yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Dan yang kelima stabilitas anggaran otomatis. Dan yang keenam pengelolaan anggaran. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, yaitu sumber daya manusia. Mengoptimalkan penggunaan SDA, sumber daya alam, dan SDM, sumber daya manusia, mengoptimalkan apa yang ada dalam satu negara.
Dan yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Dan yang ketiga, alokasi. Dan yang keempat, distribusi. Dan yang kelima, stabilisasi. Dan yang keenam, pembangunan. Itu semua fungsi dari kebijakan fiskal. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis fiskal. Jenis-jenis fiskal yaitu ada dua. Yang pertama jenis ekspansif dan yang kedua adalah jenis kontraktif. Itu fungsi-fungsi dari kebijakan fiskal. Dan yang selanjutnya fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, di sini sudah masuk dalam perekonomian Islam. Yang pertama memelihara terhadap hukum, keadilan dan pertahanan. Itu yang pertama. Dan yang kedua perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Dan yang ketiga manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang keempat intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Itu fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Untuk yang selanjutnya komponen kebijakan fiskal, yaitu ada beberapa runtutan yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis. Yang pertama adalah kebijakan perpajakan. Artinya perpajakan tersebut ada kebijakan dari pemerintah. Dua, kebijakan pengeluaran. Artinya dalam suatu perekonomian yang akan dikeluarkan itu ada kebijakan dari pemerintah. Dan yang ketiga kebijakan investasi dan sinvestasi. Itu merupakan komponen-komponen yang ada dalam kebijakan fiskal yang nomor 3. Dan yang terakhir 4, pengelolaan utang atau surplus. Itu merupakan komponen yang terakhir terhadap kebijakan fiskal. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama jizyah, dan yang kedua ghanimah, dan yang ketiga fa'i, dan 4 zakat, 5 kharaj, 6 nawaib, dan 7 amwal fahla. Itu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ada 7. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Itu. Dan yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Artinya sistem pajaknya itu berdasarkan tingkat dibebankan kepada produktivitas. Artinya beban pajak tersebut berdasarkan tingkat produk apa yang diproduk oleh suatu perusahaan atau negara. Dan yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Artinya di sini zakat tersebut akan dihitung bukan melalui jumlah barang, tapi melalui keuntungan dari produk yang telah dijual oleh suatu negara ataupun oleh suatu perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.